Ahmad Arif Ridwanullah bukan saja menghabisi nyawa Rini Mariani, namun juga mengambil uang perusahaan yang ada pada korban. Uang senilai 43 juta rupiah itu awalnya hendak disetor korban ke Bank BCA sebagai uang perusahaan. Namun bukannya menuju bank, korban justru masuk hotel bersama Ahmad Arif. Akibatnya uang perusahaan itu dibawa kabur tersangka usai menghabisi nyawa korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Aris Sam Indradi menegaskan, uang tersebut tadinya akan dipakai tersangka Arif untuk menggelar resepsi pernikahannya. Resepsi pernikahan itu sedianya akan dilakukan pada 5 Mei 2024 nanti. Diketahui, Arif baru menikah dengan kekasihnya pada 17 Maret 2024 di Tangerang. Arif dan istrinya rencananya akan menggelar resepsi pernikahan. Korban dan pelaku diketahui bekerja pada perusahaan yang sama. Korban adalah kasir di gudang di Bekasi, sedangkan tersangka bekerja sebagai auditor di kantor pusat yang terletak di Tangerang. 36 juta rupiah ini disita dari tersangka A. Kemudian satu buah buku rekening dan ATM atas nama Eni Musrifah. Satu unit sepeda motor Scoopy warna silver metalik dengan nomor D2991 ABM. Berapa lama hubungan kedua tersangka dan korban? Apakah sudah bertahun-tahun ataukah baru yang Desember kemarin, Pak? Terus kalau boleh tahu ucapan yang menyinggung itu apa ya, Pak? Apakah bisa disampaikan oleh tersangka? Ucapan yang membuat si tersangka ini emosi gitu. Terus yang ketiga, ini uang yang diambil itu kan katanya uang perusahaan ya, Pak ya? Itu jumlahnya berapa? Apakah memang 36 juta ataukah lebih dari itu? Ini kan ada, selain itu ini ada dugaan katanya si tersangka ini akan melakukan resepsi. Apakah uang itu akan digunakan juga untuk melakukan resepsi, untuk biaya resepsi ke depan? Terima kasih. Baik, terkait dengan hubungan personal antara tersangka dengan korban, perlu kami sampaikan bahwa diawali dengan hubungan profesional, yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada PT Kobe cabang Bandung, dan si tersangka ini merupakan auditor. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma seneng-seneng saja, kita sama-sama mau. Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak?
Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh si tersangka. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu? Brengsek, katanya. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Demikian Mas. Terima kasih. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.